Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an mutalazimaini lillahi azza wa jalla. Salatan wa salaman li rasulihil karim Sayyidina wa mulana Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, besok hari, beberapa hari lagi, ada yang melaksanakan saum puasa pada hari Kamis, mungkin juga ada hari Rabu, ataupun juga ada hari Jumat. Tanpa kita mempermasalahkan awal pelaksanaan, yang mana semuanya adalah berdasarkan pemahaman pendapat dan masing-masing berdasarkan data-data yang ilmiah yang dipahami oleh mereka semua. Bulan puasa itu adalah, yang bahasa Arab puasa itu adalah siam. Kata siam itu adalah lebih dekat daripada kata diam. Sod, dal. Jadi huruf sod, coba sod itu sod, dal. Sod, dal. Jadi pengucapan huruf sod dan dal itu berdekatan, beda tipis. Jadi siamun, diamun. Siamun, diamun. Nah, kalau dari sisi mana leksikal, dari mana sisi etimologi saja, siam itu artinya berdekatan dengan kata diam. Jadi lebih banyak siam puasa itu ya diam. Dia menapakuri perjalanan hidup manusia, hidup diri kita itu. Siam. Dari sisi etimologi tadi, di sisi bahasa. Jadi yang harus diperbanyak itu adalah mentapakuri. Mentapakur itu artinya mengingat-ingat terhadap perjalanan kita dari mulai kita berada semenjak lahir, atau lebih jauh lagi ketika semua diri kita berada dalam rahim ibu-ibu kita. Nah, kita tapakuri, kita refleksikan, kita kontemplasi sampai kita hari ini umur masing-masing. Jadi siam. Nah, kalau dari konteks itu saja, jadi wajar saja kalau Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa orang berpuasa itu adalah diwajibkan, itulah seperti orang-orang terdahulu. Artinya orang-orang dahulu bagaimana sebelum datang Islam juga melaksanakan puasa itu diam. Berdiam diri, bukan berdiam diri tanpa melakukan salah hal. Justru dalam berdiam itulah dia melakukan segala hal dalam hidupnya. Terkadang justru dalam diam itu kita melakukan sesuatu. Nah, konteks puasa atau siam diam itu harus diam. Yang didiam tadi, tafakur tadi itu. Lebih jauhnya lagi, bahwa tiada yang ditafakuri pada masa kita berpuasa itu adalah tentang proses kelahiran kita pada belum terlahir ke dunia ini. Maka wajar ada firman Allah bahwa lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang diam, mendapat dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka, indal fitr. Nah, sekarang kita buka, apa makna fitr? Fitr itu dalam konteks makanan, dalam konteks makan dan minum, yaitu artinya berbuka. Maka orang Arab sering tanya, kalau kita sedang berpuasa, orang Arab sering tanya, hal anta shaim am fatir? Hal anta shaim am fatir? Orang Arab nanya begitu. Apakah engkau ini puasa atau fatir? Fatir artinya tidak puasa, batal. Jadi batal itu fatir. Namun cek orang Bogor mah ngagodin gitu nya. Ngagodin cek orang Bogor, beda cek orang Cibunan. Fatir dia berbuka. Fitrah. Satu. Yang kedua, kebahagiaannya, Bapak, kalau puasa itu hanya sekedar berbuka, apalah makna daripada puasa? Maka Rasulullah tegaskan lagi, kamin shaimin laysa min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak katanya orang berpuasa, hanya saja apa? Ju' wal atos. Hanya berdasarkan lapar dan haus saja. Kita dari semenjak kecil sudah terbiasa menahan lapar dan haus. Masa udah meningkat bertambah umur hanya sekedar menahan haus dan lapar? Justru tidak demikian. Maka wajar masuk buah puasa itu adalah Ramadan, di bulan Ramadan. Ramadan artinya membakar. Apa yang harus kita bakar? Apa yang harus kita bersihkan? Yaitu bisa bersihkan itulah hawa, ego kita itu. Ego apa? Ego kita mulai melihat orang senang, kita iri.
Melihat orang bahagia, kita selalu ingin mengganggunya. Orang tenang, kita berbuat makar. Punya perbuatan hal yang menjurus kerugian orang itu harus dibakar, dihabiskan. Nah, bagaikan ilustrasinya, bagaikan ada sebuah besi yang telah terbungkus dengan kotoran sudah bertahun-tahun, itu kan harus dibakar. Dengan cara dibersihkan, dibakar, akhirnya akan kelihatan besinya. Begitu juga kalau namanya permata, ketika terbungkus dengan kotoran harus dibersihkan. Nah, begitu terasa bersih dari kotoran, maka muncullah yang asli, yang sejatinya itu. Aslinya fitrah itu artinya suci. Bahwa diri manusia itu suci, itu dengan harus dibakar pada bulan Ramadan ini. Dengan cara kita senantiasa mentafakuri terhadap perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan, baik yang bersifat negatif maupun yang positif. Dengan cara bertafakur. Setelah bertafakur, kita minta ampun kepada Allah. Terus itu selama 1 bulan. Kalau kita berjalan mana puasa daripada Ramadan atau mana puasa daripada kata siam dia. Padahal hakiki dari mana puasa itu adalah mengenang perjalanan hidup kita dari mulai alam rahim sampai terlahir. Itu namanya puasa. Loh, kenapa demikian? Kan ada bahasanya fitrah suci. Orang yang telah meriakan pasti akan suci, bahkan bayi yang telah terlahir kan. Nah, kita harus lagi di lembaran Ramadannya harus kita terlahir lagi seperti bayi. Di dalam apa? Dalam hal kesuciannya. Terus kenapa dalam puasa tadi ada 2 kebahagiaan? Yang kedua itu adalah ketika ingdai leko robbi, ketika bertemu dengan Tuhan. Bukankah ketemu Tuhan nanti kita dalam akhirat yang tidak ada waktunya? Metik. Begitu kita puasa pasti ketemu. Nah, harus ketemu, itu harus dicari liqa Rabbi itu. Bukan liqa Rabbi yang tidak ada waktunya, entah kapan yang harus ditunggunya. Nah, sekali lagi dari ringkasan dari puasa ini pada malam ini harus kita ringkas. Kita coba lakukan dalam sebulan ini, sering kita duduk tenang, tafakuri, kenang tentang kita semenjak dulu dalam alam lahir sampai terlahir hari ini. Nah, kalau kita minimal telah mengenang, mentafakuri perjalanan hidup tadi, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai puasa yang bertambah. Jangan tiap tahun berpuasa hanya sekadar menahan nafsu, menahan haus dan lapar saja. Tapi harus lebih daripada itu. Nah, demikian mungkin sementara yang perlu bisa disampaikan sebelum kita tutup. Kalau udah ada hal-hal yang bisa didiskusikan, kami buka, silakan pertanyaannya. Mangga, anu bade naros yang bertanya. Mau ada bade taros mangga. Bila anu kurang jelas nanti biasa dijelaskan. Ngomongnya. Sehat. Demikian sahabat yang dimuliakan Allah, semoga Allah senantiasa limpahkan rezeki kepada kita. Allah jaga kesehatan kita dan keluarga kita, baik yang ada maupun yang tidak sempat hadir pada hari ini. Kita senantiasa doakan, dan pastinya Allah tambah ilmu dan pemahaman terhadap puasa yang setelah di depan mata kita yang akan kita melakukan sederhana. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.